Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Wawan, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di pagi hari ini. Kami pass through datanya dari RTI, kami tayangkan juga di layar IDX Channel. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 0,44% di level 7.100,063. Saham-saham yang menjadi saham top gainers diantaranya adalah ada MBMA, BRPT, Toba, Tinsfore, BBNI, Goto, dan juga TPIA. Top losers ada BPN, RCA, DMMX, LPIN, ASA, FAST, Aksio, dan juga SMKM. Pergerakan sektoral pemirsa sejauh ini bergerak mix dengan sektor teknologi memimpin penguatan dengan penguatan 1,16%. Sementara sektor terlemah yaitu adalah non-cyclic dengan pelemahan 0,22%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini pemirsa. Ya, untuk bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei melemah 0,09% di level 37.711. SCI Singapura melemah 0,09% di level 3.900. Kospi Korea dibuka menguat 1,74% di level 2.819 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,89% di level 23.864. Seperti yang tadi saya sudah janjikan bahwa segmen ini akan kita tayangkan saham-saham pilihan dari Pak Wawan, pemirsa. Saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini adalah BBCA, KLBF, ICBP, BBRI dengan rekomendasi seluruhnya buy terkait dengan level terakhir, kemudian juga support dan juga resistance kita akan bahas langsung dengan Pak Wawan. Ya, Pak Wawan masih bersama kami ya? Ya. Baik, kita akan langsung membahas mengenai saham-saham pilihan Anda di pagi hari ini. Yang pertama BBCA, Pak Wawan. Seperti apa analisisnya? Ya, tentu saja ini saham favorit ya, salah satu yang terbesar juga di bursa dan dengan laporan keuangan yang relatif baik, lalu dengan prospek bahwa suku bunga akan turun, ya saya tetap melihat saham perbankan bisa menjadi motor utama untuk portfolio daripada sahamnya nasabah. BCA sendiri setelah kemarin rebound menembus 9.000, kemarin turun di bawah 9.000. Jadi menurut saya ini level yang menarik untuk buy karena target BCA sendiri di akhir tahun itu masih kembali ke level 9.800 San. Jadi masih ada potensi untuk ini bisa naik lagi. Oke, secara valuasi harga terakhir masih di harga wajar atau seperti apa Pak Wawan? Atau masih belum mendekati harga wajar untuk BBCA? Ya, tentu saja kalau kita bicara valuasi, BBCA tidak pernah murah, tetapi Hmm, untuk dibandingkan dirinya sendiri, ya di bawah 9.000 menurut saya itu harga yang cukup menarik untuk masuk saat ini. Harga terakhir memang hari ini mungkin sudah rebound di atas 9.000, ya hmm. investor bisa uh, coba untuk tunggu ya, karena memang masih tipis saja pergerakannya, jadi masih ada potensi untuk di bawah 9.000 untuk investor bisa masuk. Oke, ada target hingga akhir tahun untuk BBCA? Sekitar 9.700 sampai 9.800. Oke, cukup menarik target harga dari BBCA sendiri di akhir tahun dan juga harga terakhir. Jadi kemudian dapat masuk ke saham BBCA begitu ya. Dari BBCA kita ke KLBF, Pak Wawan, seperti apa? Ya, KLBF ini salah satu emiten yang bahan bakunya impor ya, Hmm, dengan penguatan USD setelah kemarin 16.800-an, lalu akhirnya sekarang melemah ke 16.200-an terakhir. Dan kalau melihat tren yang ada dengan kebijakan Presiden Trump, perang dagang, lalu juga menambah defisit di Amerika Serikat, ini akan melemahkan dolar, sehingga ada potensi dolar bahkan itu bisa di bawah 16.000 di tahun ini, di mungkin di Q2 atau Q3. Jadi kalau itu terjadi ya seharusnya emiten-emiten yang bahan bakunya impor yang selama ini justru terkena rugi kurs begitu, itu akan diuntungkan ya. Salah satunya Kalbe Farma karena bagaimanapun juga kebutuhan farmasi di Indonesia itu tiap tahun juga ada peningkatan. Jadi di level saat ini di sekitar 15.050-an itu menurut saya entry point yang menarik untuk Kalbe Farma. Tapi memang ini agak lebih panjang ya daripada BBCA tadi karena kita menunggu ada uh, perbaikan laporan keuangan terkait kurs rupiah tadi. mhm, baik. KLBF sendiri kalau kita lihat belakangan juga memang ada informasi terkait dengan perkembangan dari kasus COVID-19 di kawasan
Asia dan juga mungkin ada informasi-informasi terkait dengan masuknya varian baru COVID-19 di Indonesia. Sejauh mana ini juga bisa menjadi sebuah katalis yang bisa dipertimbangkan oleh pelaku pasar untuk bisa masuk ke KLBF dan juga mempertimbangkan fundamentalnya sebetulnya cukup menarikah untuk KLBF untuk dikoleksi menengah ke panjang, Pak Wawan? Ya, pertimbangan saya tadi memang lebih ke fundamental jangka menengah panjang ya. Baik. Kalau yang terkait merebaknya kembali kasus COVID itu di negara tetangga yang dikhawatirkan juga bisa saja masuk ke Indonesia. Ini memang justru menjadi quote-unquote katalis positif untuk saham-saham farmasi Hmm. dengan asumsi bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat akan meningkat kalau uh, COVID ini kembali masuk ke Indonesia atau kembali merebak. Dan Hmm. tentu saja saya tidak berharap itu terjadi. Jadi katalis ini ya lebih katalis jangka pendek sebetulnya. Kalau apakah ini betul-betul akan meningkatkan penjualan terkait farmasi ini masih belum pasti ya. Jadi saya lebih fokus kepada fundamental jangka menengah panjang untuk Baik, KLB. baik. Dari KLBF kita ke ICBP, seperti apa, Pak Wawan? Ya, mirip dengan KLBF, driver utamanya adalah penguatan rupiah terhadap dolar karena bahan baku ICBP juga sebagian besar impor, terutama untuk gandum. Jadi dengan adanya penguatan rupiah, ya seharusnya ICBP ini akan diuntungkan, terutama dalam jangka menengah panjang juga. Di ICBP bahkan waktu kemarin terjadi koreksi itu sebetulnya tidak terlalu dalam dibandingkan dengan sektor lain karena memang sektor consumer good itu cukup defensif ya. Jadi level saat ini sekitar 10.700-an itu menurut saya entry point yang menarik juga untuk bisa hold untuk ICBP terus sampai dengan akhir tahun dengan target akhir tahun sekitar 11.500 sampai 12.000. Oke, apa yang membuat ICBP lebih menarik jika dibandingkan dengan saham consumer goods lainnya, Pak Wawan? Ya, ICBP ini cukup defensif karena dia memiliki brand yang kuat ya. Salah satu produsen mie terbesar di Indonesia, Indomie, Mhm. lalu juga eh, bisnisnya sebetulnya cukup terdiversifikasi karena dia memiliki anak usaha di luar juga yang sesama juga untuk memasarkan atau memproduksi juga mie instan juga tapi di luar Indonesia. Jadi ini cukup diverse. Dari growth memang ya ini perusahaan sudah established, jadi kita kita memang tidak melihat oh growth sampai 20-30% ke depan, tapi untuk belasan persen saya rasa itu masih masuk akal untuk sekelas ICBP. Oke, baik. Dari ICBP kita ke saham perbankan lainnya. Selain Anda merekomendasikan BBCA ada juga BBRI. Seperti apa analisisnya untuk BBRI, Pak Wawan? Ya, BBRI sendiri ini salah satu saham perbankan yang menurut saya menarik karena uh, sempat terkoreksi sangat dalam sehingga level 3.000-an ya, dan sekarang sudah kembali ke level 4.000-an. Di level saat ini pun itu dividen yieldnya masih tinggi sekali. Dengan asumsi bahwa dividennya akan sama dengan tahun lalu itu masih di atas 8%. Jadi menurut saya ya ini kesempatan untuk mengkoleksi saham uh, saham perbankan yang baik. Memang mereka target marketnya unik berbeda dengan bank-bank yang lain. Tapi dividen yieldnya yang tinggi dan juga statusnya sebagai bank big banks BUMN menurut saya ya layak untuk menjadi koleksi investor ya dengan harga yang relatif saat ini belum Hmm. mahal. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Wawan dari Investa, di antaranya adalah ada BBCA, KLBF, ICBP, dan juga BBRI. Sedikit mengenai proyeksi pergerakan IHSG, Pak Wawan melihat sejauh ini tadi pada saat pembukaan perdagangan di sesi 1 IHSG menguat, analisis Anda ataupun proyeksi untuk pergerakan IHSG di hari ini. Ya, kalau seperti ini ya sepertinya investor lebih optimis ya dengan data-data yang akan dirilis pada weekend ini itu akan mendorong Amerika Serikat untuk push untuk menurunkan suku bunga. Jadi saya lihat untuk hari ini ISG akan memiliki support di 7.000 masih. Eh, Resisten sendiri di 7150 ya kita berharap itu bisa ditembus tapi kalau tetap bisa ditutup di atas 7.000 besar kemungkinan di pekan depan juga ISG dapat menguat kembali. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan Hendrayana dari Investa. Semoga memang dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, Pak Wawan. Sampai jumpa. Sama-sama, sehat selalu, selamat Ya. pagi.